Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 46, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Ahad pagi, tanggal 18 Rajab 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Dunia itu ibarat pasar, tidak akan lama lagi akan ditutup. Tutuplah pintu-pintu pandangan terhadap makhluk, dan bukalah pintu pandangan kepada Allah Azza wa Jalla. Tutuplah pintu kerja dan, sebab akibat, ketika hati berada dalam keadaan bersih dan nurani berada dekat dalam suatu yang istimewa bagimu, bukan yang umum bagi orang lain. Sehingga bekerja menjadi sesuatu untuk orang lain dan manfaat juga untuk orang lain, demikian juga hasilnya untuk orang lain. Carilah sesuatu yang istimewa bagimu dari limpahan karunia-Nya, dudukkanlah dirimu bersama dunia, dudukkanlah hatimu dengan akhirat, dan dudukkanlah nuranimu dengan Sang Penguasa, sesungguhnya engkau akan mengetahui apa yang engkau kehendaki. Para wali adalah pengganti para nabi, maka terimalah apa yang disampaikan oleh mereka, terimalah apa yang mereka perintahkan, karena mereka memerintah dan melarang dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka berbicara, bergerak, memberi, mengambil dan melakukan segala sesuatu bukan karena watak dan nafsu mereka. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawa nafsu mereka dalam beragama. Semua ucapan dan perbuatan mereka berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr, 7. Mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutusnya. Beliau mendekatkan mereka kepadanya. Beliau memberikan gelar kepada mereka, sekaligus mahkota kepemimpinan atas seluruh manusia. Wahai orang-orang munafik, kalian mengira bahwa agama itu ketinggalan zaman, dan persoalan itu telah tertutup. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi kalian, tidak juga bagi setan-setan kalian, tidak juga bagi teman-teman kalian yang jahat. Ya Allah, terimalah taubat kami dan taubat mereka dan bersihkan mereka dari hinanya kemunafikan dan lepaskan mereka dari belenggu kemusyrikan. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah pertolongan kepadanya sehingga engkau sanggup beribadah dengan bekerja yang halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang hamba yang beriman, taat dan memakan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang makan dan bekerja, dan Dia membenci orang yang hanya makan tetapi tidak mau bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang makan dengan usahanya sendiri dan membenci orang yang makan melalui sikap munafiknya dan bergantung kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai muwahhid dan membenci yang musyrik. Dia mencintai orang berserah dan membenci orang yang menentang. Salah satu bentuk cinta adalah penerimaan, dan salah satu bentuk permusuhan adalah penentangan. Pasrahkan dirimu kepada Tuhan, ridalah dengan pengaturannya di dunia dan akhirat. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujiku dengan suatu bencana, kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat ujian tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ujian lain di atasnya sehingga aku merasa bingung. Tiba-tiba ada yang berkata kepadaku, bukankah telah engkau katakan kepada kami pada saat engkau memulai perjalanan bahwa engkau berada dalam keadaan berserah? Aku pun segera menyadari, maka aku pun berdiam diri. Celakalah engkau. Engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau masih mencintai selain Dia. Dia adalah zat yang suci, sedangkan yang selain Dia adalah noda. Apabila engkau mengotori sesuatu yang suci dengan mencintai selain Dia, maka cintamu telah tercemar. Allah akan memperlakukanmu sebagaimana memperlakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam ketika keduanya terlalu mencintai anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan anak tersebut. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terlalu mencintai kedua cucunya, Hasan dan Husain, maka Jibril datang dengan membawa kabar duka, bahwa salah satu dari mereka akan meninggal dunia dengan cara diracun dan yang satunya lagi akan mati terbunuh. Maka keduanya keluar dari hati beliau memurnikan hatinya kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berubahlah rasa cinta kepada keduanya menjadi kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu terhadap hati para nabi, para wali dan orang-orang syalih dari hamba-hambanya. Wahai pencari dunia,
dengan sikap kemunafikan, bukalah tanganmu, engkau tidak akan menemukan apapun padanya. Celakalah engkau! Engkau tidak mau bekerja, engkau hanya makan dengan menjual agamamu. Bekerja adalah kebiasaan para nabi. Semuanya memiliki pekerjaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang mabuk manisnya dunia dan kemewahannya, tidak akan lama lagi kalian akan memasuki liang lahat. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.